Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, berkah. Perkenalkan, nama saya Agung. Di sini BPS hari ini kedatangan dua Agung. Saya Agung Gumilar, beliau nanti Pak Agung Wibowo. Dulu kita satu angkatan ya, sama-sama satu angkatan. Kuliahnya dulu di Akademi Ilmu Statistik di Jakarta. Sungguh berbahagia kami dari BPS DIY dapat bertemu kembali dengan rekan-rekan dari UI, berikut juga teman-teman sekalian, para agen statistik. Batch kedua kalau tidak salah saya sekarang. Artinya ada semangat membangun yang luar biasa baik dari UI maupun juga dari BPS untuk menjaga kesinambungan, keberlangsungan dari pojok statistik UI. Nah, mungkin juga saya panggil teman-teman mungkin ya, biar saya agak mudah sedikit. Ya, bagi teman-teman sekalian, agen statistik batch kedua, terima kasih sudah berpartisipasi ikut rekrutmen, kemudian terpilih. Suatu kebanggaan bagi kami karena teman-teman sekalian nanti tidak hanya bisa mengenal BPS lebih jauh, tetapi juga bisa memperkenalkan BPS berikut produk-produknya ke pengunjung pojok statistik UI. Kebanggaan lain lagi adalah beberapa waktu yang lalu Rektor UI diundang ke BPS Pusat untuk menghadiri sekaligus menerima penghargaan dari Kepala BPS Republik Indonesia, di mana pojok statistik UI menjadi 3 terbaik pojok statistik se-Indonesia dari 82 pojok statistik se-Indonesia. Dari 82 pojok statistik se-Indonesia, pojok statistik UI mendapatkan 3 terbaik. Tentunya ini suatu kebanggaan yang luar biasa ya, dan juga menjadi penyemangat bagi kita semua, termasuk juga menjadi tantangan bersama. Biasanya mengejar itu lebih mudah daripada mempertahankan. Artinya program-program kita bisa susun menjadi semakin baik lagi, dan itu juga bisa menjadi istilahnya adalah penguat bagi kita bersama, pengait bagi BPS dan juga bagi UI. Semoga pojok statistik UI ini akan menjadi cikal bakal kerjasama yang semakin baik antara BPS dan juga dengan UI, tidak hanya terkait dengan official statistik mungkin yang nanti ada materi yang disampaikan oleh Pak Wibowo, tapi juga untuk hal-hal lainnya. Dan semoga teman-teman sekalian akan mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi, akan mendapatkan value yang lebih baik lagi dari pelatihan yang akan diselenggarakan sekarang, maupun juga nantinya pada saat teman-teman sekalian bertugas di pojok statistik UI. Udah pada tahu kan tempatnya di mana? Sudah ya, jangan-jangan kita teman tapi nggak tahu tempatnya di mana. Di mana coba? Di perusahaan mana? Pikir perusahaan mana gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar karena jadwal kita masih cukup panjang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dengan ini dinyatakan pelatihan agen statistik pojok statistik di Universitas Islam Indonesia dinyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga semangatnya terjaga sampai dengan nanti akhir acara. Pulang dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian yang kami hormati juga Ibu Ketua Prodi Sarjana Bu Athina Adika, kemudian juga Ketua Prodi Program Magister Bu Dr. Rahmatul Majriah. Kemudian yang kami banggakan, anak-anak sekalian, terima kasih sekali antusiasmenya untuk menjadi Genstat ya, dengan nama kerennya ya, agen statistik, kemudian kita GSS atau Genstat gitu kita sebutnya di grup. Nah, seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, memang luar biasa kerja keras untuk dia tahun lalu itu ya. Bapak Ibu dari BPS ini luar biasa membimbingnya. Jadi hampir setiap minggu itu ke pojok statistik untuk membimbing yang di sana ya teman-teman. Kemudian dari agennya juga aktif, dan kemudian dukungan dari kemarin di bawah panduan dari Bu Tuti dan juga Pak Fauzan. Luar biasa pencapaiannya sehingga bisa terbaik yang ketiga anak. Ya, ini tadi sudah ada tantangan dari Pak Agung, mempertahankan lebih susah daripada mengejarnya itu kayaknya ini juga ya Pak Agung ini tantangan lagi nih bagi kita yang sekarang gitu ya. Gimana caranya paling tidak mempertahankan nanti untuk aktivitasnya, aktivitas-aktivitas yang sudah di-create itu dipertahankan teman-teman. Saya ada membimbing berapa ya? 2 untuk kerja praktik, jadi nanti teman-teman motivasinya untuk ikut agen statistika bermacam-macam, ada yang ingin dijadikan TA, ada yang ingin dijadikan kerja praktik. 2 itu saya membimbing untuk kerja praktik, 1 ternyata dijadikan untuk TA, jadi lanjut ke TA, dan ini sudah banyak berat, insya Allah bulan inilah nanti ujian pendadaran. Dan yang TA ini kemarin juga ya saya nggak kepikiran dia ambil yang itu gitu, mungkin malah jadi bimbingan dari Bapak Ibu yang BPS ketika di onsite itu, kemudian dia punya ide ada seperti itu. Saya juga kepikiran tadinya pakai data itu, saya lupa datanya apa, tapi benar-benar otomatis yang biasanya kita ini gitu ya. Jadi terima kasih sekali, dan harapannya nanti yang sekarang itu juga nanti aktif dan bisa diambil manfaatnya ketika pembimbingan di onsite. Harus nanti tergantung motivasi kalian, disesuaikan aja mau dijadikan kerja praktik atau dijadikan sebagai tugas akhir gitu teman-teman. Insya Allah semuanya nanti akan bermakna semuanya gitu. Saya tidak berlama-lama, makanya rangkaiannya agak masih banyak teman-teman. Ada nanti dari materi BPS yang menyampaikan 2 ya, dua dari BPS 2 kali gitu. Kemudian 1 dari jurusan gitu ya, gitu teman-teman. Jadi nanti diikuti aja prosesnya seperti apa yang harus dilakukan ketika nanti menjadi agen statistika atau menjadi agen statistik aja. Gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banget nih Bapak Ibu dari BPS, ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Mungkin banyak program yang kita rencanakan dan belum berjalan gitu, seperti yang data 0% rupiah itu juga belum berjalan, tapi insya Allah ini lab kami sedang penataan, dan semoga nanti setelah lab penataan bisa terlaksana yang mau ya. Saya akhiri dulu, selamat bekerja untuk Genstat, selamat pelatihan untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Pak Umuri, Pak Tumina, dan Pak Umuri, terima kasih. Kemudian yang dari Statistika ada Bu Emma, terima kasih Ibu. Bu Athina selaku Prodi S1, kemudian ada Bu Arum selaku Sekretaris Jurusan, dan juga Bu Sakti selaku PIC Pojok Statistik Universitas Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya Mas Fauzan di sini menyampaikan sedikit gambaran dan teman-teman agen statistik tentunya. Jadi nanti kalian itu mau ngapain aja nih selama 1 kloter jadi. Kalau di kita itu menyebutnya ada kloter, ada periode, karena beragam istilahnya gitu. Nah kalau ini kita biasanya istilahnya adalah batch ya. Kalau saya menyebutnya adalah periode aja gitu. Dalam 1 periode itu kita ada 6 bulan. Namun tidak, teman-teman agen itu tidak selama 6 bulan menjaganya. Namun kita bikin jadi kloter-kloteran. Nah materi bisa teman-teman agen download di sini, bisa di ini. Jadi ada materi, nanti kita di dalam sesi yang pertama kita akan ada 3 sesi. Yang pertama adalah terkait MBKM itu sendiri.
Dan yang kedua terkait dengan agen statistik, dan yang terakhir adalah hands on. Hands on-nya itu adalah terkait penulisan karya ilmiah, namun saya fokus karena waktunya nggak lama. Kalau saya nanti yang di jadwal kan paling cuma 20 sampai 25 menit kalau dari sekarang. Nah, untuk hands on-nya nanti teman-teman kita menggunakan laptop yang sudah disediakan oleh kalian masing-masing. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kita patut bersyukur masih bisa eksis. Namun jangan lupa di dalam pepatah Jawa itu ada satu pepatah itu, jagalah semangat kita itu, jangan sampai ajamu obor-obor belara. Kalau orang luar Jawa tahu belara itu apa? Belara itu kalau pohon kelapa tahu? Daun kelapa kan ada tangkainya lah, tangkai dari daun kelapa itu adalah belara, namanya seperti itu. Nah, kenapa saya menyebutnya jangan ajamu obor-obor belara itu supaya jangan sampai pojok statistik yang alhamdulillah sudah ada di sini itu hanya semangatnya saat itu, kemudian nyala besar namun langsung padam, jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kita pahami di luar sana, di luar provinsi di itu banyak kok perguruan tinggi yang berebut untuk bisa menjadi perwakilan pojok statistik di universitasnya. Dan alhamdulillah di Jogja kita diamanahi untuk eksis sebagai pojok statistik yang ada di ini. Jadi setiap provinsi itu satu sebenarnya. Namun ada juga yang tidak sedikit, nanti kalau kalian lihat datanya, nanti akan saya tunjukkan datanya. Itu sebenarnya satu provinsi satu pojok statistik. Nah, dan ada kabar menariknya, kalau kemungkinan, namun bukan begini ya, kemungkinan untuk agen statistik yang periode berikutnya itu kalau yang sekarang kan di konferensinya hanya sebagai mata kuliah KP. Namun untuk yang periode selanjutnya memungkinkan agen statistik untuk diakuisisikan sebagai mata kuliah pilihan MBKM. Namun untuk periode selanjutnya, yang sekarang. Kalau yang sekarang ya disyukuri dulu yang ada gitu. Nah, sebagai gambaran, ini teman-teman sudah sering ya dengan istilah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada banyak program, ada 8 program. Namun tidak semua kita ambil. MBKM yang kita ambil di Prodi Statistika hanya 4. Yang pertama adalah magang atau praktik kerja, riset, kemudian studi independen dan KKN. Nanti selain, jadi bukan menghapus, namun selain dijadikan sebagai KP, pojok statistik untuk yang periode batch 3 dan seterusnya, insya Allah akan memungkinkan dijadikan mata kuliah MBKM. Gitu. Namun bagi yang sudah pernah jadi agen yang mohon maaf gitu, karena kemarin ada yang tanya, Pak saya jadi agen mau jadi agen lagi, itu ada ya ternyata. Namun ya kalau saya jadi agen ya mohon maaf tidak bisa menjadi lagi gitu. Namun yang sekarang fokus dulu yang bagian sini, yang praktik kerja. Namun di sini untuk bagi teman-teman yang jadi agen stat yang sekarang dan SKS-nya belum sampai 80, masih belum bisa jadikan KP. Namun yang sudah menjadi 8 telah 18 SKS itu memungkinkan untuk dijadikan KP. Nah, sementara kita yang belum 80 SKS bagaimana? Ya minimal dapat pengalaman, itu minimal. Karena tidak setiap mahasiswa itu bisa menjadi kalian. For your information, ada sekitar 40-an yang mendaftar, namun hanya 15 yang kita pilih. Bahkan 15-nya itu juga ada cadangan. Ini, nah nanti ini next period, next batch lah, periode batch berikutnya. Di samping sebagai KP, misalnya mahasiswa semester 5 atau semester 3 gitu, dia kan belum bisa untuk KP, nanti memungkinkan untuk menjadi salah satu mata kuliah MBKM itu. Namun maaf seperti yang saya katakan tadi, itu untuk periode yang batch ketiga. Kalau yang batch sekarang belum fix lah, maksudnya masih kami siapkan. Gitu. Ini adalah sumbernya dari sini, teman-teman kalau mau lihat bisa dilihat dalam website ini. Nah untuk alur MBKM nanti bisa teman-teman pelajari di sini. Nah untuk yang sekarang bagi mahasiswa yang sudah 80 SKS nanti bisa dikonversikan, namun tidak secara otomatis langsung konversi ke KP. Tetap harus seminar juga, terus buat laporan juga gitu, biar teman-teman itu gak hanya sekedar formalitas, namun tetap ada effortnya juga. Nanti akan menjadi 4 SKS untuk yang sudah memenuhi 80
menjadi partner SKS jika sudah memenuhi syarat untuk KP. Itu teman-teman. Ini yang pertama itu yang MBKM. Nah kemudian yang kedua, materi yang kedua itu adalah terkait dengan agen staff. Selamat saya ucapkan kembali. Ini adalah agen staff itu apa sebenarnya? Jadi awalnya itu adalah pojok statistik. Nah pojok statistik kita resmikan kalau tidak salah bulan September tahun kemarin. Alhamdulillah sudah 6 sampai 7 bulan. Nanti teman-teman akan kita kasih kesempatan, ada hak dan juga ada kewajiban itu sebagai perwakilan kita, perwakilan mahasiswa statistika yang jaga di pojok statistik. Adapun tempatnya di perpustakaan UII, nanti jadwalnya akan saya tunjukkan. Jadi jadwalnya kemarin terima kasih yang sudah memilih jadwalnya dan sebagainya. Nah di sini insya Allah sudah memberi semua ya 16 KS. Jadi insya Allah di sini minimal ketika ada orang yang bertanya itu bisa menjawabnya lah gitu. Kalaupun nanti tidak bisa menjawab secara detail, kita akan ada fasilitasi grup kok. Jadi tenang aja. Bahkan dan jangan dipikirkan kalau yang datang itu orang statistik, jangan. Karena kebanyakan malah justru orang non statistik kayak konsultasi SPSS, konsultasi ekonomi dan sebagainya gitu. Nah itulah challenge kalian tersendiri nantinya. Kemudian apa sih benefitnya itu? Ada sekitar 6 yang sudah saya rangkumkan. Namun kelihatannya bisa lebih juga. Pertama ini ada surat keterangan. Alhamdulillah terima kasih Pak Buan sudah ada surat keterangan kemarin sudah kami terima dan sudah bisa dijadikan sebagai nilai untuk yang KP. Kemudian nanti ada microdata ini masih proses juga. Kemudian nanti minimal kayak dengan pengalaman tadi bimbingannya Bu Arum memungkinkan jadi topik PA. Oke, minimal itu. Dan kemudian memperoleh kesempatan mengenai sensus dan survei. Dan sebagai gambaran dalam waktu dekat ada sensus pertanian. Kalau tidak salah untuk yang Kabupaten Sleman hari ini terakhir pendaftaran ya. Sudah tutup? Udah kelebihan. Oke, jadi ini yang bapak-bapak yang pakai BPS itu adalah sensus pertanian. Alhamdulillah. Nah, ternyata sudah tutup. Oke, nah itu teman-teman itulah yang didapatkannya. Kemudian keluaran, jadi selain ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, ini adalah challenge-nya bagi teman-teman. Ada 3 output. Yang pertama adalah infografis. Jadi nanti masing-masing setiap bulan itu minimal ada 1 infografis. Nanti saya tunjukkan infografis yang sudah ada. Jadi nanti setiap kloter kan ada sebanyak 5 mahasiswa. Untuk yang infografis itu sistemnya bukan individu, melainkan kelompok atau kloter. Jadi intinya setiap kloter itu minimal 2 infografis. Kenapa 2 infografis? Karena setiap kloter kan 2 bulan. Sehingga nanti setiap kloter akan ada 2 infografis. Kemudian yang nomor 2 itu adalah makalah yang siap untuk dipublikasikan. Nah, makalah yang di sini itu boleh nanti teman-teman publikasi di jurnal statistika ini boleh juga di luar jurnal, di luar prodi statistika ini juga boleh juga ikut konferensi juga boleh. Namun nanti untuk kolaborasi berarti nanti ada 3 kolaborasi. Yang pertama dari teman-teman sendiri agen statistik, kemudian dari BPS selaku dosen pembimbing yang dari instansi tempat KP-nya itu, dan yang ketiga adalah dosen pembimbing. Nanti teman-teman akan ada testingnya. Dan yang ketiga adalah artikel yang dipublikasikan melalui namanya adalah review. Jadi nanti teman-teman bagaimana cara mendapatkan data dan lain sebagainya boleh dituliskan di situ. Nah, kemudian ini adalah keterangannya. Jadi 1 periode setelah semester atau 6 bulan, 1 periode ada 3 kuartal, sehingga masing-masing kuartal ada 2 bulan aktivitas, jalannya ada 5 orang agen. Gitu. Sampai sini cukup clear teman-teman agen. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasi yang poster yang kalau misalnya kita bisa lihat di buka di websitenya, teman-teman bisa membuka di pojok statistik bps.go.id. Nah, ini nanti website ini akan kalian sering pantau gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ke klik peta lokasi, nanti akan ada sebaran pojok statistik. Sebagai contoh ini di Aceh, kemudian di Sumatera Utara gitu, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di Yogyakarta sendiri itu hanya kita. Jadi bersyukur dan jadikan challenge ini
sebagai teman-teman mengasah kemampuan diri gitu. Nah kalau kita klik di sini ada infografis. Nah nanti untuk infografisnya kalian buat, kemudian nanti bisa dikirimkan ke Bu Sekti boleh atau ke saya juga boleh, atau nanti kita buatkan perwakilan juga memungkinkan itu. Nah di saat ini ada infografis dan juga ada juga yang semacam webinar lah gitu. Namun kita pahami yang di punya kita itu kita masih kurang di bagian webinar ataupun yang ini juga masih kurang. Namun setidaknya saya harap di batch kedua itu bisa kita perbaiki bersama gitu. Ini. Kemudian selain infografis ini, ada juga yang saya katakan tadi adalah terkait dengan webinar ataupun edukasi statistik. Kalau tidak salah nanti siang juga sudah ada official statistik ya, jadi alhamdulillah. Nah ini teman-teman, ini adalah yang 1, 2 ini adalah luaran wajib, ini ada statistik. Nah saya melihat beberapa yang kemarin yang di Brawijaya itu ada kayak semacam podcast itu. Nanti harapannya teman-teman juga bisa membuat podcast nggak usah lama-lama lah gitu. Podcast, kemudian nah ini yang tadi ya sensus. Harapannya itu kalau misalnya waktu yang masih mungkin bisa ikutan sensus pertanian gitu. Namun ternyata sudah overload. Nanti ada pengolahan. Ada pengolahan. Yang lapangan sudah, nanti selesai lapangan, kemudian nanti ada pengolahan. Oke, makasih itu. Nanti kami akan update informasi. Masih banyak. Kalau Kabupaten Bantul sama Kulon Progo masih dibuka. Kalau Kabupaten Bantul sama Kulon Progo. Ini yang sensus pertanian. Nah itu. Kita lihat cuma tanggalnya doang, ternyata sudah overload jadi ya. Untuk yang pengolahan nanti next challenge-nya gitu. Kemudian timeline-nya ini adalah bulan pertamanya adalah masa seleksi dan pelatihan sekarang. Nanti untuk yang kloter pertama kita akan memulainya besok Senin. Jadi yang kloter pertama daripada kelama-lamaan, karena kan sekarang sudah minggu kedua, apalagi nanti yang bulan Maret April itu kan ada kepotong lebaran, ada kepotong puasa, maka otomatis tetap kita langsung aja mulai sambil berjalan. Itu kemudian ini adalah periodenya. Kloter 1 kita akan mulai bulan Maret April biar enak pembagiannya. Kemudian kloter 2 Mei Juni, kloter ketiga Juli Agustus. Nanti untuk batch yang ketiga kita akan mulai September Oktober sampai bulan Februari lagi. Jadi insya Allah lebih enak itu mengatur. Nah ini adalah bagiannya. Yang warna kuning itu adalah PIC per masing-masing kloter. Jadi kloter 1 kita Mbak Rahma dan Mbak Rahma yang PIC untuk kloter pertama. Kemudian Mbak Widya ada, Mbak Widya kloter yang kedua PIC nanti kalau mulainya Maret April Mei Juni ya, Mei Juni. Kemudian terakhir Mbak Ines ada, Mbak Ines mulai periode yang ketiga berarti Juli Agustus. Jadi insya Allah sudah silakan dipersiapkan lah. Kalau yang kloter 2, 3 insya Allah masih cukup lama ya. Yang dalam bulan yang kloter pertama besok Senin langsung. Oke. Nah untuk pembagiannya tadi sudah dibagi oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Ini pembagiannya. Jadi untuk kloter pertama hari Senin 1 sama 3 itu berarti Mbak Miftah sama Rizky dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini adalah pembagiannya ya. Jadi drive ini silakan diperhatikan karena itu nanti kita akan mengeceknya dari sini yang terkait yang jaganya. Kemudian untuk fasilitas laptopnya nanti bisa kita di lab statistika bisa atau difasilitasi. Itu teman-teman. Kemudian berarti ini sudah lewat. Ini adalah yang planning kita dengan pada waktu kemarin. Planning kita itu nanti ada konsultasi statistik itu nanti setiap hari. Kemudian membuat infografis yang seperti saya katakan tadi. Jadi nanti setiap bulan pasti minimal ada satu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait infografis ataupun yang lain, bisa tanyakan ke saya atau Bu Sekti boleh. Kemudian nanti ada coaching level itu ibaratnya kayak webinar lah gitu. Nanti silakan kalian bisa di skemakan ataupun nanti kami bantu terkait materinya dan juga edukasi statistik. Ini adalah
PSSI itu webinar tadi itu sama. Tuh. Kemudian kalau tidak salah kemarin diskusi tentang microdata. Untuk lebih lanjutnya nanti tunggu aja dari kami terkait microdatanya bagaimana itu. Itu kemudian ini sudah. Nah, untuk yang luaran saya contohkan bagi teman-teman yang menulis itu boleh dipublikasikan di sini. Ini adalah jurnal kita. Ada 2 jurnal di statistika. Boleh yang berbahasa Indonesia yang di ESDS. Ada juga yang berbahasa Inggris yang punya. Apakah harus di 2 jurnal ini? Tidak harus. Teman-teman yang sebagai agen sastra, kalau ini sifatnya individu ya. Kalau ini sifatnya individu bukan kelompok. Ini yang nasional yang berbahasa Indonesia, ini yang sudah terbit kemarin. Kalau misalnya mau yang berikutnya yang periode Mei atau yang berbahasa Inggris, yang entusiastik. Jadi boleh kalian boleh milih yang SDS, boleh, entusiastik juga boleh. Atau mau milih yang konferensi internasional juga boleh. Nanti penulisnya 3, 1 dari teman-teman agen sendiri, kemudian nanti dosbing kedua, dosbing pertama dari yang prodi, dan dosbing kedua dari teman-teman BPS. Jadi biar kolaborasi kita. Nanti ini yang sudah terbit kemarin yang sudah ada. Nah untuk yang batch pertama itu belum, karena maksudnya belum publis, bukan belum proses, belum. Kalau proses sudah, tinggal publis karena untuk publikasi yang di ESDS itu bulan Mei dan masih proses. Jadi kita bukanya selama 3 setahun 3 kali. Kalau mau yang di statistika UI ataupun yang ESDS setahun 2 kali, tinggal pilih mau yang mana gitu. Itu yang berarti soal ini pertama adalah infografis, kedua artikel, ketiga medium, itu aja minimal. Nah untuk jangan lupa yang opsional tadi ada webinar, kemudian ada podcast, itu juga memungkinkan. Oke, nah itu materi yang kedua teman-teman. Sampai sini apakah sudah cukup jelas 2 konsep di sini terkait agen? Nah sekarang untuk membantu teman-teman penulisan bisa dibuka laptopnya. Kita akan hands on sedikit menggunakan sitasi. Kalau terkait EYD atau UB itu biasanya teman-teman sudah ada di mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin sedikit menambahkan penulisan referensi gitu. Adapun untuk di sini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk penulisan sitasi ataupun referensi itu kan biasanya teman-teman kalau di Microsoft Word kan biasanya menggunakan ini kalau nggak salah. Kalau di Microsoft Word kan biasanya teman-teman pakainya yang bawaan dari Word kan ya, yang di sini biasanya. Nah sekarang saya mau mencoba biar teman-teman itu ada menggunakan salah satu aplikasi untuk referensinya. Di yang pernah kita pakai itu ada beberapa banyak, ada Zotero, Mendeley dan lain sebagainya. Namun untuk kali ini kita akan belajar menggunakan salah satunya dengan menggunakan yang namanya Mendeley. Nah, adapun step goalnya itu adalah sebagai berikut. Goalnya itu teman-teman bisa minimal menulis sitasi dulu, jadi tidak manual. Jadi ketika ada di sini, yang warna kuning di sini ini. Yang warna kuning di sini itu adalah sitasinya, sehingga otomatis di bawahnya itu akan tersitasi tulisannya. Sehingga nanti teman-teman tidak secara manual, tidak manual di daftar saya ini. Namun kalau di sini ada, maka otomatis di sini juga ada. Itu. Jangan sampai yang di sininya ada, di badan teksnya ada, namun di daftar pustakanya malah nggak ada. Ataupun sebaliknya, di daftar pustakanya ada, di sini juga nggak ada. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk penulisan karya ilmiah gitu. Nah, oke. Untuk step yang pertama, nanti langsung bisa praktek saja. Untuk step yang pertama, teman-teman ada beberapa step. Yang pertama, teman-teman membuat akun Mendeley terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa membuat akun Mendeley terlebih dahulu. Bisa searching di internet Mendeley. Kemudian kalian bisa nanti teman-teman masuk dan buatlah create a free account. Silakan bisa dibuka terlebih dahulu. Nanti kalau ini misalnya saya sudah membuat akun, silakan dibuat dulu. Tanda kalau kalian sudah berhasil membuat akun itu adalah sudah ada nama kalian. Di bagian kanan itu kalau sudah membuat akun itu ada nama kalian. Silakan dibuat dulu. Itu. Ada kendala untuk yang sini? Aman semuanya? Saya tunggu dulu.
Jadi nanti stepnya ada 6 step, 5 atau 6 step. Apakah ada kendala membuat akunnya? Untuk kali ini kita mencoba membuat citasi. Adapun ininya kalimatnya ini masih bebas. Jadi misalnya kalian memiliki kalimat seperti ini dan mau disitasi itu. Nah, untuk kalimatnya ini sudah saya lampirkan di drive yang file tadi. Kalau sudah, sekarang teman-teman, langkah berikutnya itu adalah bagi teman-teman yang sudah memiliki Mendeley desktop, tidak perlu melakukan langkah yang kedua. Saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang sudah memiliki Mendeley desktop, tidak perlu melakukan langkah yang kedua karena eman-eman gitu. Jadi Mendeley desktop itu lebih mudah daripada Mendeley yang reference manager. Namun sejak 1 September 2022 itu yang Mendeley desktop sudah tidak bisa lagi, misalnya tidak bisa diinstal lagi gitu. Oleh karena itu kita memfasilitasinya pakai Mendeley reference manager yang online. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan Mendeley desktop atau belum memiliki sama sekali, kalian bisa menggunakan yang namanya Mendeley Site. Nah, silakan bisa diklik di sini atau kalau misalnya bingung, cari aja di internet Mendeley Site. Nah, sini. Kemudian teman-teman get Mendeley Site. Itu. Silakan dicoba. Kemudian kalau sudah di get it now. Jadi untuk biar terinstall di Microsoft Word teman-teman. Ini kalau kita menggunakannya Office ya. Namun kalau kita menggunakan LaTeX ataupun Overleaf itu ada teknisnya lagi beda. Nah teman-teman, saya sudah menyediakan 3 file. Di sini ada 3 file referensi yang digunakan. Jadi silakan masukkan ke 3 file ini ke dalam akun Mendeley kalian. Nah, biasanya kalau saya kalau membuat citasi itu membuat ibaratnya kayak folder-foldernya lah gitu. Nah, di bagian kiri itu di bagian kiri ada collection. Kalian bisa membuat dulu collectionnya, create new collection, diklik. Jadi diklik new collection, kemudian kasih nama, mau kasih nama misal di sini adalah pelatihan agen statistik gitu. Misalnya pelatihan agen statistik. Oke, sampai sini dulu bisa ngikutin teman-teman. Jadi ini ibaratnya kayak membuat folder tersendiri gitu. Pak, apakah harus wajib membuat ini? Tidak wajib. Membuat folder di sini tidak wajib. Cuman kelebihannya kalau kita ada foldernya itu lebih enak menatanya gitu. Saya dulu kemarin nulis ini itu di mana atau referensinya di mana saja, itu lebih enak. Bisa ngikutin teman-teman. Di bagian saya ulangi lagi, di bagian sini itu ada new collection. Kalian ketikkan nama foldernya. Namanya misalnya kita buat namanya adalah pelatihan agen statistik. Oke, itu saya ngikutin. Kalau sudah diklik enter, maka otomatis dia akan menjadi satu collection tersendiri. Kita klik tadi, maka dia masih kosongan. Itu tandanya di folder yang barusan kalian buat itu belum ada filenya sama sekali. Hingga nanti kita masukkan referensinya. Sekarang silakan kalian masukkan 3 file tadi yang ada di drive ini. Kalian masukkan 3 file ini ke dalam ke dalam folder pelatihan agen statistik ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup ditambahkan klik add new. Oke, kemudian files from computer. Jadi dimasukkan filenya tadi. Misalnya saya kasih contoh satu aja deh, Free Diary misalnya. Ini saya klik, maka otomatis dia akan masuk dalam sini. Kayak Google Drive kali ini, tinggal drag and drop. Oke. Jangan bisa ikutin teman-teman. Saya ulangi lagi untuk yang berikutnya. Karena ada 3 file, klik add new, files from computer. Misalnya yang kedua adalah yang bisa ikutin teman-teman. Langkah berikutnya itu adalah pastikan dulu file yang kita gunakan itu sesuai dengan biodatanya, namanya sesuai dengan isiannya. Cara misalnya saya mau mengedit yang Free Diary ini, kita klik.
Kita double klik aja. Oke. Nah, sekarang kita mau mengisikan di bagian kanan ini. Kita lihat bagian ini kan tipenya apa dulu nih? Kalau tipenya adalah artikel, di bagian ini, di bagian jurnal artikel, itu kita bisa milih file kita itu sebenarnya apakah buku, ataukah jurnal, ataukah report atau yang lain. Nah, kalau misalnya jurnal, berarti kan kita bisa menggunakan yang jurnal artikel. Diklik ini. Saya ikutin teman-teman. Di bagian ini ada segitiga, diklik. Defaultnya itu adalah menyesuaikan filenya. Namun terkadang juga tidak sesuai. Oleh karena itu dipastikan dulu defaultnya. Oke, bisa gitu sampai sini teman-teman. Kemudian di bagian sini 2012 Fridayan itu adalah judul artikelnya. Jadi kita masukkan yang bagian ini, judul artikelnya, perbandingan. Jadi nanti ini dimasukkan judulnya. Oke, bisa ngikutin teman-teman. Ini copy paste juga boleh. Namun kalau copy paste ya berarti nanti tulisannya kapital semua itu. Menyesuaikan saja kali ini. Kemudian tuliskan penulisnya, autornya. Formatnya adalah namanya dulu, nama yang akhiran, baru nama depannya. Apakah setiap artikel itu harus menulis manual seperti ini? Tidak juga. Ada juga artikel yang otomatis sudah rapi lah metadatanya gitu. Kebetulan di sini metadatanya belum rapi. Fridayani, Nimade, Suma. Kemudian kalau lebih dari satu penulis, teman-teman bisa klik enter. Kencana, Foto, Eka, Nita. Nah itu, jadi penulisnya dituliskan aja. Namun tenang aja, tidak setiap artikel itu harus menulis seperti ini. Kadang ada juga yang sudah otomatis rapi gitu. Kalau sudah dapat yang otomatis rapi, alhamdulillah gitu. Namun kalau belum dapat yang belum rapi ya harus ditulis manual dulu. Kemudian ditambahkan add information addition, diklik. Sebelum ke situ, diklik sini dulu. Add publication detailsnya, diklik. Jurnal, kalian ketikkan nama jurnalnya, jurnal matematika. Tahunnya dituliskan 2012 6874. Volumenya 1, isu 1. Nah itu. Oke, sampai sini bisa ikutin teman-teman. Ini nanti yang bawahnya bisa disesuaikan. Minimal teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengeditnya dulu. Nah sekarang ibaratnya ini sudah bersih deh. Misalnya sudah tinggal kita pakai. Nah sekarang kita balik ke Word kita tadi. Nah di sini saya sudah menyediakan file. Misalnya yang tadi filenya adalah naskah di sini. Nah misal ini hanya demonstrasi aja ya. Misalnya di bagian setelah kata dipahami itu mau kita citasi gitu. Jadi setelah kata dipahami itu mau kita lakukan citasi, maka kita klik aja Mendeley Site-nya, diklik. Oke, Mendeley Site diklik. Kemudian nanti dia akan meminta kita untuk login. Get start, diklik. Masukkan akun Mendeley tadi. Makanya tadi langkah yang pertama adalah membuat akunnya dulu. Oke, bisa ngikutin teman-teman. Maka otomatis kalau kelemahan dari Mendeley Reference Manager itu harus terkoneksi internet. Kalau misalnya nggak ada internet, maka tidak bisa terkonek ke sini. Oke, bisa teman-teman berhasil? Nah, kemudian kalau sudah, nah sekarang kan punya kalian belum ada foldernya kan ya, berarti otomatis naskahnya itu kan tertulis di sini semuanya. Nah kalau biasanya sudah ada foldernya, kita klik di bagian ini, diklik. Ini adalah folder-folder yang sudah dibuat oleh yang memiliki laptop itu.
saat barusan yang saya buat adalah pelatihan agen statistik. Diklik aja di sini, maka otomatis akan muncul dua file ini. Menyesuaikan file yang ada di sini di Mendeley kita. Menyesuaikan file yang ada di dua ini. Kan karena di sini ada dua, maka otomatis di sini akan ada dua. Kalau misalnya kalian menambahkan yang di sini ditambahkan, maka pastikan dulu di refresh. Ininya di refresh dulu. Oke, bisa ngikutin teman-teman? Nah, kemudian untuk mensitasi cukup sederhana. Misal kita mau melakukan citasi setelah kata dipahami ini, kita klikkan aja. Misal ternyata kalimat ini serta presentasi data dan lain sebagainya itu mengambil dari file ini, kita klik aja di sini. Klik, kemudian insert citation. Maka otomatis akan tertulis di sini Fridayanti et al. Gitu. Oke. Sampai sini bisa ngikutin teman-teman? Nah, kemudian kalau untuk menambahkan daftar pustakanya, misal kita tambahkan daftar pustaka. Oke, sampai sini dulu. Apakah bisa ngikutin? Oke. Nah, untuk menambahkan bibliografi, teman-teman bisa klik di sini, titik 3 ini diklik, kemudian insert bibliografi. Maka otomatis akan muncul sesuai dengan isian kita tadi. Kalau isian yang kita Mendeley yang online tadi itu tidak lengkap, ya referensinya di sini nanti. Tadi ada yang bertanya stylenya apa itu. Nah, biasanya di dalam beberapa jurnal itu ada berbeda-beda style. Style itu adalah penulisannya. Nah, di sini kita menggunakan stylenya adalah American Psychological Association. Berarti yang di desktop juga pilih yang apa 7. Kalau mau mengganti stylenya, misalnya IEEE, kita klik aja Change Citation Style, diklik. Misalnya kita pilih yang IEEE. Nah, maka otomatis di bagian sini pun juga berubah juga, otomatis terupdate itu. Kalau mau ganti AIP juga bisa juga. AIP. Jadi menyesuaikan stylenya. Nah, untuk kali ini kita menggunakan yang apa saja, yang defaultnya, maka otomatis seperti ini. Ilustrasi. Clear, Mbak? Baik, ini adalah masih basic. Jadi nanti kita akan lanjutin kalau sudah sambil jalan saja. Itu teman-teman untuk yang ini baru satu artikel ya. Nanti bisa ditambahkan buku ataupun manual entry juga memungkinkan. Namun setidaknya teman-teman tahu basicnya kayak gini loh, menambahkan citasi gitu. Biar teman-teman itu nggak manual terus gitu, pakai yang ini terus gitu. Karena kalau di sini juga terbatas juga yang di sini. Kalau pakai bawaan Word kan terbatas. Maka salah satu aplikasinya kita bisa pakai Mendeley ataupun yang lain. Itu teman-teman materi dari saya. Nanti untuk challenge-nya bisa dilakukan seperti ini. Namun kelihatannya waktunya nggak sampai. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PS Pojok Statistik UI, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing buku mahasiswa, dan juga teman-teman dari BPS Komisi Garis Miring Rata. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman agen statistik DES 2 yang alhamdulillah pada hari ini hadir semuanya dalam keadaan sehat. Semangat? Kok nggak ada suaranya ya? Semangat pagi? Nggak ada suaranya kan? Sambil dengerin saya, sambil boleh dicemil-cemil ya. Nanti di sini saya dan Bu Eni akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan yang nanti akan adik-adik lakukan di Pojok Statistik UI, yang sebenarnya kurang lebih nanti isinya adalah menerima pengunjung yang datang ke Pojok Statistik, kemudian mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan data-data di BPS, kemudian juga bagaimana untuk bisa mendapatkan layanan BPS, karena nanti ada beberapa website yang bisa diakses untuk mendapatkan data BPS. Next. Untuk yang pertama, kenapa BPS itu membuat atau menyelenggarakan pojok statistik? Ternyata berdasarkan data yang
kami peroleh dari survei kebutuhan data. Jadi BPS itu atau BPS itu memiliki survei kebutuhan data yang di situ tuh ada pertanyaan sebenarnya yang membutuhkan data BPS itu siapa aja. Nah ternyata di situ 38,16% itu yang nyari data di BPS itu mahasiswa. Kemudian jika dilihat dari jenis pekerjaannya 36,84%-nya mahasiswa, dan kemudian nanti yang 7,89 itu nanti peneliti, dosen, dan lembaga riset gitu. Jadi karena yang menggunakan data BPS itu kebanyakan mahasiswa, maka BPS berupaya untuk mendekati pihak-pihak yang membutuhkan data BPS. Oleh karena itu, BPS membentuk pojok statistik di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kalau untuk di DIY, alhamdulillah UII menjadi tempat pendirian pojok statistik yang pertama di Yogyakarta. Gitu. Aplaus dong, keren dong. Dan ini juga tidak lepas dari antusiasme dari tim pojok statistik dari UII untuk melakukan pendekatan ke BPS. Sudah dari lama ya Pak ya, Pak Fauzan mungkin yang lebih tahu tuh dari awal, dari tahun 2018 ya Pak ya, langsung ke BPS pusat. Kemudian next, nah ini pojok statistik. Pojok statistik itu merupakan layanan kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan sistem statistik nasional. Nah, di situ ada kolaborasi, ada sinergi, ada kebermanfaatan. Nah, kenapa BPS bersinergi dengan perguruan tinggi? Karena teman-teman mahasiswa ini kan sangat potensial ya. Jangkauannya ke depan masih panjang. Mungkin dari sisi keilmuan masih banyak sekali hal yang bisa diperoleh, dipelajari. Kemudian juga teman-teman mahasiswa mungkin memiliki berbagai kegiatan gitu ya, di mana kegiatannya itu nanti akan melibatkan masyarakat. Nah di sini next lagi mungkin Mbak harapannya tujuan pendirian pojok statistik itu di situ agen-agen statistik bisa membantu BPS untuk meningkatkan promosi data dan layanan yang dihasilkan oleh BPS. Jadi nanti kontennya bisa melalui infografis, bisa melalui videografis. Kan kayaknya data itu kalau disajikannya cuma angka-angka gitu kan nggak menarik ya. Bosan kan? Pusing nggak sih lihat angka-angka terus? Teman-teman yang di statistik pusing nggak sih lihat angka terus? Pusing. Nah biar menarik gimana caranya? Gimana? Ada yang ada yang pernah membuat infografis, videografis? Nah, pernah kan? Di situ kan berdasarkan tema-tema tertentu, tentu ketika disajikan dengan gambar, disajikan dengan bentuk video, itu kan menjadi lebih menarik ya. Kemudian peningkatan layanan melalui konsultasi statistik. Nah, kalau selama ini BPS melakukan layanan statistik hanya di BPS provinsi atau di BPS kabupaten kota, misalnya itu di DIY. Nah, melalui teman-teman yang di pojok statistik UII ini, teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan dari BPS. Jadi teman-teman bisa membantu kami untuk melayani konsultasi statistik di UII ya pada khususnya. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan juga nanti teman-teman punya teman SMA atau teman main, teman hangout bareng yang bukan anak UII, diajak main ke PS UII nanti kemudian sharing belajar bareng gitu-gitu di PS UII itu akan semakin menambah literasi statistik dari mahasiswa ya. Kemudian peningkatan literasi statistik melalui kegiatan edukasi statistik. Jadi di pojok statistik UII ini, khususnya di UII ya, kami dari BPS Provinsi DIY sebenarnya sudah menyusun berbagai macam program terkait dengan edukasi statistik. Nanti ada beberapa istilah, nanti next aja ya. Kemudian penguatan user engagement BPS, akademisi dan mahasiswa itu juga nanti kita bisa lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama gitu. Kemudian peningkatan pemanfaatan data statistik next. Nah, unsur pojok statistik ini ada 3 ya. Yang pertama dari tim PS UII, kemudian tim PS dari BPS Provinsi DIY dan juga dari teman-teman agen statistik. Next. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan ke teman-teman
kenapa mahasiswa itu sangat strategis perannya dalam statistik, yaitu untuk meningkatkan daya saing bangsa berdasarkan sumbernya dari Kemendikbud ya. Ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran dan dalam MBKM. Kan sekarang kampus merdeka ya. Nah itu ternyata mahasiswa itu memiliki banyak kegiatan. Kegiatannya tidak hanya dilakukan di dalam kampus saja melalui proses belajar mengajar, tapi ternyata di sini ada pertukaran pelajar, ada magang, kemudian asistensi, ada penelitian, ada riset, gitu. Kemudian ada studi atau proyek independen, ada membangun desa. Jadi teman-teman nanti kan akan ke desa-desa gitu ya. Kemudian ada kegiatan wirausaha, ada proyek kemanusiaan, di mana dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan lepas dari yang namanya data. Nah, data statistik itu harapannya bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk diolah, tapi juga kemudian dijadikan informasi yang bermanfaat, disebarluaskan, kemudian juga pada akhirnya akan membantu meningkatkan literasi masyarakat. Jadi harapannya ya data itu bukan cuma diam-diam jadi data aja, tapi gimana caranya supaya bisa dibunyiin, supaya dia bisa bermanfaat. Contohnya, teman-teman setiap hari misalnya jajan di McD gitu kan, jajan di McD. Kalau pada jajan gimana sih? Seminggu sekali gitu ke McD ya. Nah, oh di Burjo, Indomie, makan Indomie. Di Warmindo misalnya seminggu sekali. Kemudian data itu di capture seminggu sekali. Teman-teman makan Indomie di warung Indomie gitu kan. Nah kemudian itu di capture, ada yang mengumpulkan data tersebut. Nah ini nih siapa sih yang bikin Indomie? Unilever atau apa gitu kan. Nah dari teman-teman yang jajan itu kemudian didapat datanya, itu akan membantu si PT Indofood ya, Indofood untuk memproduksi dia itu di DIY harus stok atau supply Indomie seberapa banyak. Itu kan perlu data. Nah tentu saja kalau misalnya si Indofood ini dia salah nge-supply Indomie di sini, misalnya ternyata kurang. Kalau kurang dia nggak bisa mencapai keuntungan maksimal kan. Tapi kalau misalnya lebih, dia rugi kan, karena nggak laku. Kalau nggak laku nanti kalau misalnya masa kadaluarsanya udah habis, rugi kan ya. Nah itulah salah satu contoh pentingnya data di situ. Kemudian next. Nah kegiatan yang akan kita lakukan di model statistik itu adalah beberapa jenis ya. Yang pertama konsultasi statistik. Di sini yang namanya konsultasi statistik itu nanti teman-teman udah dibagi piketnya belum? Kan kalau nggak salah teman-teman itu nanti dibagi per 2 bulan ya untuk bertugas ya. Nah nanti ketika teman-teman bertugas di pojok statistik, nanti teman-teman melakukan tanya jawab terkait produk dan indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS. Misalnya saya datang, tok gitu ya, nggak pakai ketok-ketok ya. Mbak ini dong mbak, saya tuh ada tugas dari dosen, mau disuruh nyari itu data berapa sih jumlah pengangguran di DIY, tapi saya udah nyarinya kok nggak ketemu ya mbak. Terus nanti teman-teman yang sedang bertugas nanti membantu yang datang, pengunjung yang datang untuk bisa mendapatkan data tersebut. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak ini. Ya. Kemudian untuk promosi statistik, segala kegiatan yang ditujukan untuk mempopulerkan produk dan indikator BPS secara luas. Jadi di sini bisa updating konten infografis di PSO dan PSP, proaktif dan mengisi konten di medsos PT dan BPS terkait pojok statistik. Jadi nanti kan teman-teman seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan dapat tugas ya, bikin infografis 2 kan, sama menulis untuk jurnal ya, Bu Sati ya. Iya. Nah nanti di sini infografis yang dibuat sama teman-teman itu bisa diupload di PSV, Pojok Statistik Virtual.
Nanti mekanismenya akan saya jelaskan setelah ini ya. Kemudian proaktif mengisi konten di medsos perguruan tinggi dan juga BPS terkait kegiatan pojok statistik. Pada punya medsos nggak? Ya. Yang mungkin saat ini sih belum tersedia akun media sosial khusus untuk PS UI, maksudnya khusus memang pojok statistik UI ya. Kami dari tim pojok statistik BPS Provinsi DIY kami sedang menjajaki kira-kira seberapa efektif nanti ketika kita membuat akun media sosial pojok statistik sendiri, karena itu kan juga butuh effort ya, harus ada yang mengelola dan sebagainya. Nah sebelum itu tersedia, kan teman-teman semua punya akun medsos kan. Nah mungkin sebagai bentuk promosi yang sederhana yang bisa kalian sharekan, misalnya kalian sedang jaga nih, terus pas lagi ada diskusi di pojok statistik kalian bisa videokan tuh. Terus nanti diupload di IG story atau diupload sebagai postingan di media sosial kalian masing-masing. Terus nanti datanglah ke pojok statistik UI. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk mempromosikan pojok statistik UI biar rame gitu. Ayo, main yuk kesini yuk, asik loh di sini tempatnya. Kalian bisa diskusi di sini dan tempatnya juga bukan yang bisa duduk-duduk lesehan sambil diskusi bareng, kerjain tugas bareng gitu. Supaya nanti ke depan lebih rame. Kemudian next, untuk edukasi statistik, kegiatan pojok statistik yang ditujukan untuk meningkatkan literasi statistik bersifat tematik dan terjadwal. Nah, ini biasanya dikemas dalam bentuk seminar atau webinar, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzan juga. Kita batch 1 kemarin belum sempat untuk melakukan ini, cuma sekali aja waktu peresmian. Di peresmian itu kemarin sempat ada kuliah umumnya. Nah, untuk ke depan kami rencananya akan membuat edukasi statistik itu dalam bentuk ini, namanya sajian rawon, statistik kajian Rabu Kliwon. Jadi setiap Rabu Kliwon nanti formatnya adalah webinar. Jadi ini ya online gitu. Ya nanti kami ya bekerja sama dengan tim PSUI dan juga teman-teman semua. Kami mohon partisipasi aktif dari teman-teman untuk bisa mewujudkan ini sajian rawon ini. Ini masih dalam tahap pembicaraan. Maksudnya sudah direncanakan. Nah, semoga nanti teman-teman bisa mendukung terselenggaranya sajian rawon ini. Kemudian kalau untuk yang lain, ada kegiatan kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi yang sifatnya opsional untuk mendukung pencapaian tujuan pojok statistik. Contohnya adalah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah juga teman-teman kayaknya juga menjadi bagian dari tugasnya teman-teman kan ya? Ya. Nanti kami dari BPS Provinsi DIY akan berusaha untuk melakukan pendampingan jika teman-teman membutuhkan diskusi atau bantuan mungkin terkait data. Kemudian juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol terkait metodologi mungkin juga boleh. Nanti kan ada grup ya, kita nanti ada grup, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ supaya kita saling sharing gitu ya. Teman-teman membantu kita untuk mendampingi pengunjung yang hadir yang datang ke pojok statistik. Nah, di sisi lain teman-teman juga bisa sharing sama kita nih. Teman-teman mungkin juga bisa kebalikannya ya, sharing tentang metode statistik yang mungkin baru yang di BPS juga belum ada. Karena di BPS itu metode statistiknya kan sudah dari pusat ya, sudah ada dari pusat, sudah apa ya istilahnya, sudah jadi kita hanya mengikuti gitu ya, sudah dihitung sama pusat, sudah ditentukan oleh pusat. Nah, kita bisa sharing barangkali ada keilmuan yang baru, kemudian ada metode-metode yang baru yang bisa kita diskusikan sehingga nanti kalau misalnya teman-teman nulis kita bisa sama-sama belajar. Kemudian jadi bisa termasuk ya. Kemudian untuk yang lainnya ada Sbobistik, ini juga salah satu program yang sedang kita rencanakan. Selasa ketiga pembinaan statistik, jadi nanti setiap Selasa di minggu ketiga nanti kami akan datang. Jadi dari BPS DIY mungkin akan datang 2 orang, itu nanti akan mendampingi teman-teman untuk materi official statistik untuk mendukung tugas-tugas dari teman-teman itu yang tadi ya, yang terkait dengan tugas menulis. Kemudian next, nah apa sih yang harus dilakukan oleh agen statistik?
Yang pertama, melayani pengunjung yang datang ke konsultasi statistik, yaitu konsultasi statistik. Termasuk juga nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Fauzan, bahwa di BPS itu kan juga melayani data mikro. Nah, data mikro itu kan bisa didapatkan dengan pembelian dan juga bisa dilakukan dengan tarif nol. Yang tarif nol mungkin sedang dibicarakan, nanti akan kami diskusikan kembali. Nah, tapi juga bisa melakukan pembelian juga. Kalau misalnya teman-teman nanti tertarik untuk menulis skripsi atau menulis penelitian yang menggunakan data mikro, nah nanti ada tata caranya, nanti akan disampaikan oleh Bu Eni. Kemudian jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab atau diselesaikan oleh agen statistik, nanti agen statistik dapat mengarahkan pengunjung untuk dapat menghubungi pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi DIY melalui beberapa media, yaitu misalnya itu email PS 3400. Jadi nanti mereka diminta untuk berkonsultasi melalui email di email pst3400@bps.id atau melakukan konsultasi statistik via silastik.bps.id. Nanti yang silastik.bps.id juga akan disampaikan oleh Bu Eni ya. Nah, kemudian yang opsional seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzan juga, bahwa jika nanti agen statistik itu didelegasikan oleh tim PSUII, agen statistik bisa mengisi dan mengupload konten pada website Pojok Statistik Virtual. Misalnya nanti ngupload infografis yang jadi tugasnya teman-teman nih. Nanti teman-teman membuat infografis, nah infografisnya bisa diupload seperti halnya teman-teman yang batch 1 kemarin, diupload di Pojok Statistik Virtual. Next. Nah, ini teman-teman buka laptop dulu ya semua. Saya ingin teman-teman mendaftarkan akun teman-teman supaya nanti ketika ada pengunjung yang datang ke PSUII itu sudah tahu, maksudnya teman-teman sudah mengalami sendiri gimana caranya mendaftar. Karena untuk mendapatkan layanan BPS, kalau melalui Silastik itu juga harus mendaftarkan akun dulu. Dibuka dulu, itu perpustakaan.bps.id/ADS. Ketika nanti teman-teman bertugas lagi piket di Pojok Statistik UII, teman-teman kan nanti disediakan laptop ya Pak ya. Nanti mengambil laptop itu kan, terus nanti setelah itu teman-teman buka nih perpustakaan.bps.id/ADS untuk supaya si pengunjung ini bisa mengisi buku tamu online. Jadi nanti ketika mereka mengisi buku tamu online, nanti akan ketahuan, misalnya setiap minggu sebenarnya yang datang ke Pojok Statistik itu berapa orang sih gitu. Terus berasal dari kalangan mana aja. Sudah semua? Kemudian next, buka dashboard. Ketika buka dashboard, dia minta login ya. Sudah? Nah, setelah ini next, login dengan username dan password pojok_UII. Sama, pojok_UII. Bisa? Ya. Kecil semua ya Mbak? Kecil semua. Dia case sensitif ya, harus kecil semua. Pojok_UII. Pojok_UII, termasuk passwordnya juga pojok_UII. Next. Kemudian nanti setelah masuk situ, teman-teman akan bisa melihat dashboard ini. Jadi dari dashboard ini, nanti teman-teman bisa nih lihat buku tamu. Jadi misal nih,
Nah, di sini ketika teman-teman buka pertama kali nanti ada panduan singkat implementasi aplikasi perpustakaan digital. Kalau pas teman-teman lagi selah mungkin bisa sambil dibaca-baca ya ini ya. Terus aja, nah ini. Kemudian buku tamu, coba buku tamu. Nah, di buku tamu ini nanti kalau misalnya ada pengunjung dan sudah mengisi buku tamu, nanti dia akan ada di situ. Nah, nanti ketika misalnya ada pengunjung pojok statistik yang sudah login, maksudnya dia ada di pojok statistik kemudian isi buku tamu, nanti dia akan muncul di sini. Jadi kalau ada yang login, nanti akan muncul di sini dan dihitung sebagai pengunjung. Nah, nanti kalau misalnya sudah pulang, teman-teman harus melokot. Jadi kalau misalnya saya datang ke PSUII. Nah, kalau misalnya saya datang, saya kan nanti akan diminta sama teman-teman untuk ngisi buku tamu. Setelah ngisi buku tamu online, kalau saya sudah selesai, kemudian saya konsultasi. Setelah saya selesai konsultasi, saya pulang, nanti sama teman-teman dilokot. Itu teman-teman yang melakukan lokot. Kemudian ada menu statistik dan laporan juga.